Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita sudah terhubung dengan teman saya, Dr. Aldi. Beliau adalah konsultan feto maternal yang bertugas di Surabaya. Oke, Dr. Aldi, monggo diperkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih Dr. Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Aldi Salam. dari Surabaya. Kebetulan kita teman-teman seangkatan ya, teman sejak sekolah bareng ya. Kebetulan saya sekarang Iya. di Surabaya sih. Oke, jadi Mom, seperti yang kita sudah upload sebelumnya di postingan di IG tadi, malam ini kita akan membahas tentang preeklamsi. Jadi kasus ini banyak sekarang dan masih penyebab kematian paling banyak di Indonesia. Ya, Jadi ya. tadi juga terlihat di komen-komen banyak sekali yang bertanya tentang preeklamsi. Jadi untuk sementara ini kita bahas, kita materi dulu ya. Jadi tanya jawab nanti dulu. Oke. Oke, monggo Dokter Aldi. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan itu apa sih preeklamsi itu? Oke. Dari definisi aja dulu ya. Oke, terima kasih Dr. Rizal. Terima kasih udah dikasih. Jadi preeklamsi itu yang mudahnya adalah padanya tekanan darah tinggi ya pada kehamilan. Jadi munculnya tekanan darah tinggi pada kehamilan pada orang yang sebelumnya tidak ada hipertensi. Pada orang yang sebelumnya tidak ada hipertensi, dia muncul tekanan darah tinggi. Nah, ini biasanya muncul di atas 20 minggu. Rizal di atas 20 minggu dan dia bisa bermanifestasi pada berbagai macam organ. Jadi nggak cuman tekanan darah tinggi, tapi dia bisa kelainan dari mulai kelainan di kepala ya, sampai yang paling sering adalah kejang, kemudian adanya sesak nafas ya, kemudian ada nyeri pada daerah perut itu bisa. Dan yang paling berbahaya sih bisa mengakibatkan masalah pada janinnya, misalnya gangguan pertumbuhan pada janin sampai kegawatan pada janinnya. Yang paling kalau di masyarakat mungkin mengenal istilah keracunan kehamilan ya, itu salah satu istilah lain mungkin. Tapi mungkin sekarang sudah banyak yang tahu lah preeklamsi itu peningkatan tekanan darah tinggi. Itu udah Rizal Oke, jadi secara anunya. jadi jadi tadi di IG ada nanya tentang keracunan kehamilan. Jadi sama sebenarnya Ibu-ibu. Jadi keracunan kehamilan itu bahasa awam ya. Iya, iya, Kalau betul. kita sebut dengan preeklamsi. Preeklamsi, betul. Eh, Gejalanya apa sih, Dok? Kalau preeklamsi itu? Gejalanya memang yang awal-awalnya adalah tekanan darahnya naik Mas Dr. Rizal. Jadi tekanan darahnya meningkat awal-awalnya dari yang kalau normalnya itu di bawah 140 per 90 ya. Tapi kalau jadi preeklamsi maka dia akan meningkat di atas 140 per 90. Itu terjadi biasanya pada di atas 20 minggu ke atas. Nah, kemudian disertai adanya protein ya. Jadi pada kencingnya itu ada namanya protein itu yang bisa positif. Nah, kemudian kalau dia semakin berat, tekanan darahnya makin tinggi, tadi ada gangguan-gangguan yang saya sebutkan tadi. Itu sudah komplikasi. Jadi seperti adanya sesak nafas ya, kemudian ada kejang, paling sering sih kejang ya. Kejang, sesak nafas, kemudian adanya nyeri pada ulu hati, nyeri pada perut ya, sampai ke arah kegawatan pada janin. Tapi gejala paling awal adalah peningkatan tekanan darah biasanya yang paling sering. Oke, jadi Mam bisa diambil kesimpulan yang paling utama adalah peningkatan tekanan Betul. darah. Jadi kalau kalau sering kan ditanya, Dok, kaki saya bengkak, bahaya enggak? Ya, betul Jadi betul. kalau kaki bengkak, kalau tensinya enggak tinggi ya masih wajar. Jadi tetap Iya, iya, patokan betul. kita adalah tensi tinggi. Tensi tinggi. Kemudian tadi juga ada pertanyaan, kalau yang pertama preeklamsi, ntar di kehamilan berikutnya Ya, preeklamsi betul lagi nggak, betul. Dok? Betul. Ini juga sering ditanyakan juga ya. Jadi memang preeklamsi itu cenderung ada kemungkinan berulang. Jadi kalau misalnya yang pertama preeklamsi, maka yang kedua itu ada risiko juga dia mengalami preeklamsi dengan risikonya menjadi lebih tinggi, kira-kira sekitar 7 kali lipat. Jadi memang kalau orang sudah pernah preeklamsi, maka kehamilan keduanya itu benar-benar harus dimonitor dengan ketat karena risikonya cukup tinggi. Kalau misalnya dia 2 kali preeklamsi, makin besar lagi kemungkinannya untuk kehamilan ketiga menjadi preeklamsi makin besar lagi. Nah, tapi sebaliknya kalau misalnya kehamilan pertama itu normal, tekan darahnya normal, maka kemungkinan hamil kedua justru malah lebih kecil untuk terjadi preeklamsi.
Tapi itu kalau kalau tidak ada faktor-faktor risiko lain ya Dokter Rizal. Faktor risikonya kan banyak sekali faktor risiko dari preeklamsi itu ya. Jadi mulai apa? Yang paling banyak lah kalau kita temukan itu ya seperti kegemukan itu paling sering. Gangguan apa? Berat badannya terlalu berlebihan. Kemudian ada penyakit-penyakit lain ya, penyakit ginjal, penyakit diabetes itu juga meningkatkan risiko. Dan banyak faktor-faktor risiko lain seperti misalnya kehamilan yang pertama. Jadi kalau kehamilan pertama kali itu penting, itu kalau biasanya dia jadi preeklamsi atau tidak. Kalau dia aman biasanya hamil kedua dan seterusnya aman. Kemudian usia tua ya, ibu-ibu yang hamilnya di atas 35 tahun itu juga berisiko ya. Dan macam-macam banyak, termasuk penyakit-penyakit autoimun ya seperti lupus itu juga bisa meningkatkan risiko. Oke, Mom, untuk sementara untuk pertanyaan jangan dulu ya. Nanti kita bahas dulu materi. Nanti pertanyaan baru kita jawab kalau materi sudah ada. Dan untuk sementara pertanyaannya yang berhubungan dengan preeklamsi dulu. Kalau yang materi lain nanti mungkin kita akan di kesempatan yang lain akan kita buat live seperti ini. Jangan lupa untuk follow dulu IG-nya Dr. Aldi. Ntar di situ juga banyak sharing ilmu. Jangan lupa ya di follow juga. Oke, Dr. Aldi, ini ada pertanyaan juga tadi yang dititipkan ke saya. Apakah kalau pasien tensi tinggi itu harus SC? Ini sering banget nih. Oh iya. Sebenarnya enggak harus ya. Jadi bisa, tapi itu banyak yang dipertimbangkan ya. Jadi sebenarnya tidak mutlak harus SC, bisa juga dengan normal. Tapi kita harus melihat kondisinya, kondisi ibu bagaimana, kondisi janinnya seperti apa, itu harus kita pertimbangkan. Kalau kondisi ibu baik-baik saja, tidak ada komplikasi, kondisi janinnya baik, meskipun tekanan darah tinggi kita bisa lahirkan normal, kita bisa lakukan induksi persalinan ya. Nah, lain ceritanya kalau misalnya ada kegawatan pada janinnya apa? Ada kegawatan atau ibunya mengalami komplikasi yang berat, misalnya kejang atau dia ada sesak nafas apa? Biasanya kita sebut edema paru ya apa? Jadi paru-parunya itu terisi cairan, paru-parunya terisi cairan. Jadi itu kalau ada komplikasi-komplikasi seperti itu mungkin ya bisa dipertimbangkan SC karena prosesnya bisa lebih cepat. Kenapa? Karena preeklamsi ini kan disebabkan oleh kehamilannya. Jadi kalau kita melahirkan bayinya, melahirkan plasentanya ari-arinya ya, plasentanya kita lahirkan, maka ibu itu akan membaik. Nah, jadi kita kadang seringkali dilakukan SC itu untuk mempercepat waktu melahirkan sehingga ibunya diharapkan bisa kondisinya cepat membaik. Itu salah satu pertimbangan, tapi tidak harus selalu mutlak untuk harus sesar ya. Nah, untuk kasus preeklamsi ini kapan, Dok, untuk terminasinya? Apakah kita nunggu sampai taksiran atau ketika sudah 34 minggu dilahirkan, kapan kira-kira? Ya, jadi terima kasih Dr. Rizal. Jadi kalau misal tergantung ya, preeklamsi itu ada dua, preeklamsi yang biasa sama preeklamsi yang berat ya. Itu dilihat dari tekanan darahnya dan adanya komplikasi atau tidak. Jadi kalau preeklamsi biasa itu antara 140 sampai 160 ya tekanan darahnya. Kalau di atas 160 itu sudah berat. Atau ada komplikasi seperti saya sebutkan tadi ya. Kalau misalnya preeklamsi saja itu kita bisa lahirkan pada 9 bulan, sekitar 37 minggu bisa kita awasi ketat, tapi kontrolnya harus ketat. Tiap minggu dia harus kontrol ke rumah sakit. Nah, nanti 9 bulan bisa kita lahirkan. Tapi kalau preeklamsinya berat, maka kita harus lebih agresif. Kita lahirkan sekitar 34 minggu. Kenapa? Karena pada usia itu diharapkan bayi itu sudah bisa bertahan ya. Jadi maksudnya dilahirkan itu dia sudah paru-parunya sudah matang, dia sudah bisa bertahan hidup ya. Jadi demikian. Jadi ada dua opsi Dr. Rizal, antara 34 minggu atau 37 minggu biasanya. Tergantung kondisi dari preeklamsinya. Kondisi. Oh ya, perkembangan sekarang untuk jenisnya berapa, Dokter Aldi? Jenis apa preeklamsi? Kalau dulu kan kita ada preeklamsi ringan, preeklamsi berat. Kalau sekarang masih dipakai nggak itu? Masih tetap ada. Sekarang ada preeklamsi ringan itu udah diganti dengan preeklamsi ya, sama aja preeklamsi berat. Kemudian ada eklamsia ya. Eklamsia itu ibu-ibu adalah kejang pada saat hamil. Kemudian ada juga yang preeklamsi yang terjadi pada ibu-ibu yang sudah punya hipertensi. Jadi orang yang hipertensi hamil tapi kemudian
eh, tambahan lagi preeklamsi. Jadi kasihan sekali ini. Jadi numpuk ya penyakitnya. Itu juga ada hipertensi kronis. Jadi masih tetap sih Dr. Rizal. Masih tetap seperti itu. Ada juga sih yang baru itu apa namanya? Hipertensi yang apa ya namanya istilahnya hipertensi di rumah sakit lah istilahnya. Jadi kalau ibu-ibu itu datang ke rumah sakit ya dia itu tinggi, tapi kalau dia pulang dia normal. Jadi mungkin Langsung normal. ketemu dokter Rizal Ketemu dokter ya. dia terpesona jadi tekan darahnya naik gitu. Kalau kalau ketemu aku malah ngakak terus. Jarang tensi naik. Biasanya guyon-guyon tok Malah isinya. turun ya. Malah turun tensinya. Oh ya, mau saya ingatkan lagi Mom ya, yang untuk nanya-nanya, karena kita ini judulnya, kalau biasa kita live kan nggak pakai judul, jadi sembarang tak jawab. Tapi untuk hari ini, karena kita fokusnya tentang preeklamsi, nanti yang coba kita jawab adalah preeklamsi, atau pertanyaan tentang preeklamsi. Tapi Dokter Aldi, ini ada yang nanya dari Bu Enikri, Dokter Aldi di mana prakteknya? Surabaya mana? Saya kalau pagi sih ngajar ya di halo halo pagi ngajar di apa di Fakultas Kedokteran UNER. Kalau prakteknya di RSIA Kendang Sari di Jalan Kendang Sari, Jalan Raya Kendang Sari. Oke, Mbak Enikri ya. Jadi di Kendang Sari untuk Ya, harinya ada hari apa dok? Senin, Rabu, Sabtu. Senin, Rabu, Sabtu. Sementara itu sih. Oke, kita lanjut ke preeklamsi lagi. Eh dari Nur Azizah, Dokter Aldi suaranya kurang keras. Oh, kurang keras katanya. Udah tak deketin ini berarti. Itu udah usah maksimal loh Bu. Coba didengerin. Udah Mas. Oh ya, untuk ada Halo. nggak sih dok? Misalnya kira-kira kan ini kedengeran nggak? Halo, tes. Halo. Oke. Misalnya gini, kalau pasiennya ini yang anak pertama dia preeklamsi. Nah, ketika ada nggak yang bisa dilakukan untuk mencegah preeklamsi di kehamilan berikutnya? Ya, ya, terima kasih Dr. Rizal. Halo, tes. Suara saya udah jelas? Suara saya udah jelas apa belum? Mungkin jelas. untuk banyak yang kedengeran. komen nggak jelas ya. Jadi apa namanya? Bagus sekali pertanyaannya Dr. Rizal. Kalau misalnya yang pertama preeklamsi, yang kedua kita harus gimana? Jadi kita bisa lakukan namanya screening ya, screening risikonya. Tapi kalau orang-orang dengan anak pertama sudah preeklamsi, maka yang kedua itu sudah kita nggak perlu screening. Kita ini sudah pasien-pasien yang berisiko tinggi. Nah, apa yang bisa kita kerjakan? Nanti ibu bisa kontrol ke dokter lebih awal ya, lebih dini. Begitu tahu hamil langsung kontrol. Nanti akan kita berikan obat-obatan. Jadi obat-obatan itu bisa untuk mencegah preeklamsi. Jadi kita berikan obat kalau mungkin di masyarakat itu pengencer darah ya istilahnya ya. Obat pengencer darah sama kita berikan kalsium ya. Kita berikan kalsium. Nah, itu harapannya itu bisa menurunkan kemungkinan preeklamsi. Jadi dengan pemberian obat-obatan itu. Tapi juga yang penting sih mengatur juga faktor-faktor risiko lain, Dr. Rizal. Jadi misalnya dia ada penyakit lain itu dikontrol. Jadi penyakit lain dia ada gula darahnya tinggi, ya diobati juga diturunkan ya. Jadi itu yang bisa kita kerjakan. Dengan mengerjakan itu insya Allah sih bisa sangat menurun sih kemungkinan preeklamsinya. Ini ada pertanyaan dari Bu Rani Maris. Dok, gejala preeklamsi itu seperti apa dan bisa terjadi di usia kehamilan berapa bulan? Nah, tadi udah saya jelasin ya, tekanan darah tinggi ya, terus ada protein ya, pada kencingnya itu ada protein, kemudian ada komplikasi ya, bisa komplikasi kejang, sesak nafas ya, nyeri kepala, nyeri perut ya, gangguan penglihatan dan lain sebagainya. Terus bisa muncul di atas 5 bulan Bu biasanya. Jadi dia itu munculnya di atas 5 bulan. Kalau di bawah 5 bulan itu berarti sudah bawaan itu. Berarti hipertensinya sudah kronis, sudah ini ya. Biasanya di atas 5 bulan. Sampai lahiran bisa muncul. Oke. Untuk ibu-ibu yang pertanyaan yang kita jawab di sini berhubungan dengan preeklamsi Bu ya. Jadi kalau untuk yang lain sementara kita tidak bahas di sini. Jadi khusus ini dari Bu Sefitrianti, dokter yang live sama Dokter Kartika ya.
Oh iya benar Bu, betul. Terima kasih Bu, udah dikenali. Ternyata sudah dikenali. Benar-benar Bu, Ayo, ya. yang ada pertanyaan silakan, tapi yang berhubungan dengan preeklamsi Bu. Kalau yang enggak, Ada sementara nanti kita pending di live yang ya lain. berikutnya. Makanan ada yang perlu dihindari nggak itu dokter? Ya, makanan ada nggak? Soalnya tadi ada yang harus makan ini, Iya. kurangi garam, kira-kira benar nggak? Ya, banyak mitos ya Dr. Rizal. Mitosnya kalau kalau tekanan darah tinggi kurangin garam atau kadang ada yang bilang kurangin es ya, macam-macam lah. Ternyata tapi itu ternyata tidak terbukti sih, tidak ada hubungannya. Jadi meskipun ibu makan garamnya banyak, makan garamnya sedikit, tidak mempengaruhi terjadinya preeklamsi. Makanan pun nggak ada yang khusus, boleh apa aja, boleh yang ibu suka apa aja, yang sehat lah, pokoknya makanan sehat ya. Tapi nggak ada yang bisa untuk menurunkan itu sampai sejauh ini sih, setahu saya belum ada. Tuh. Oke, ini ada dari Bu Sofia. Dok, bagaimana pengaruh tidur menghadap ke kiri dan hubungannya pada tekanan darah preeklamsi? Ya sebenarnya nggak berhubungan secara langsung Bu, tapi tidur miring ke kiri itu memang cenderung lebih bagus untuk janinnya karena dia untuk aliran darahnya itu bisa lebih lancar. Dan memang kalau terlentang, kalau ibu tidur terlentang itu relatif tekan darah sedikit meningkat dibandingkan kalau ibu tidurnya miring ke kiri. Jadi memang ada pengaruhnya sedikit tapi tidak terlalu signifikan sih. Kalau terlentang memang relatif lebih meningkat tentunya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Dwi Siska Hafiz. Dok, tekanan darah saya 90/70, tapi albumin positif 2. Itu disebut preeklamsi enggak? Masih belum Bu, tapi itu sudah berisiko itu sudah berisiko, jadi harus dipantau ketat tekanan darahnya. Kalau kondisi seperti itu biasanya saya sarankan ibu beli tekanan darah yang itu ya otomatis itu. Jadi nanti tiap pagi diperiksa sendiri biar tahu grafiknya. Kadang memang nggak selalu langsung tinggi, tapi kalau kita periksa tiap hari, ibu bisa melihat adanya peningkatan, nanti pelan-pelan naik 90, 95 ya 100, nanti terus trennya bisa ketahuan. Nah, kayak gitu bisa dilakukan penanganan di dokter. Oke, jadi kita garis bawahi di sini, untuk mengatakan preeklamsi, syarat pertama adalah tensi tinggi dulu. Tapi kalau tensi normal protein positif, belum tentu itu adalah preeklamsi. Bisa aja penyebab lain seperti infeksi saluran kencing, kadang-kadang juga hasilnya positif. Jadi, tapi tetap kita juga harus waspada dengan positif ini. Tapi jangan panik, karena kebanyakan sering di puskesmas kan screening sering tuh positif, terus langsung udah takut duluan. Malah takutnya itu menyebabkan tensi tinggi. Jadi tetap syarat pertama adalah tensi tinggi dulu. Monggo Ibu, kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan preeklamsi bisa ditanyakan di sini mumpung ada ahlinya. Jadi Dr. Aldi ini salah satu ahli preeklamsi di Surabaya. Jadi penelitian beliau juga banyak berhubungan dengan preeklamsi. Kalau saya ini apalah penghibur. Saya dulu belajarnya Dr. Rizal kok dari dulu. Emang kalau ada pertanyaan atau Dr. Aldi ada tambahan lagi, Dr. Aldi sambil tak cari-cari pertanyaannya. Intinya sih itu reklamasi itu bisa muncul sewaktu-waktu ya. Jadi memang ibu harus benar-benar memperhatikan pemeriksaan harus rutin ya, memeriksa ke dokter, ke fasilitas kebidan itu harus rutin dan harus selalu dilakukan pemeriksaan tekanan darah ya, itu yang paling paling penting sih. Kemudian apalagi ya, mungkin itu aja sih yang penting. Ini ada pertanyaan dari Bu Nusaibah. Dok, kalau anak pertama keadaan baik-baik saja, apakah di kehamilan kedua bisa preeklamsi? Mungkin tadi udah dijelaskan sepintas ya. Bisa sih Bu, bisa, tapi kemungkinannya kecil. Kemungkinannya lebih kecil. Kecuali ada faktor risiko lain yang muncul di kehamilan kedua. Jadi contohnya gini, misalnya hamil pertama ibunya masih muda, berat badannya masih nggak terlalu gemuk lah. Tapi kemudian hamil kedua 10 tahun kemudian baru hamil kedua, berat badannya sudah naik 20 kilo lah, itu sudah beda ceritanya. Jadi sudah ada faktor risiko lain. Itu yang
apa yang Jadi intinya bisa timbul kapan bisa aja ya bisa pada bisa kehamilan bisa berapapun ya. Tapi kapanpun bisa. pada yang hamil preeklamsi kemungkinan untuk berulangnya lebih tinggi. Betul Jadi betul ya ya tetap ya lifestyle harus betul. diperhatikan. Betul. Dari Mbak Fevina Renaweli ya. Dok, cara monitor preeklamsi bagaimana dok? Atur pola makankah? Eh, Monitornya Iya, memonitor preeklamsi. Cara oh memonitor. maksudnya pemeriksaannya ya. Rasanya rasanya ya sih. Cara tahu preeklamsi Oh ya, bagaimana? ya ini ibu Ya periksa sih periksa harusnya ya. aja ya, periksa tekanan darah tiap kontrol tiap bulan, periksa tekanan darah itu aja sih yang paling paling simpel itu aja. Dari Bu Sofia, dok kategori tekanan darah tinggi itu tensi berapa? Dokter Rizal ini yang jawab. Jadi Ya, sebenarnya kalau kita darah gantian aja tinggi kita. itu dia di atas 140/90 itu masuk kategori tinggi. Kalau di bawah itu masih normal. Tapi biasanya kita cek setelah 2 kali tensi. Jadi kalau begitu pertama datang di tes Ya, tinggi, biasa kita tunggu dulu. Kadang-kadang kecapean baru lari-lari ngejar Gojek, langsung turun tinggi bisa. Jadi nggak ya, langsung ya. kita ini. Jadi 2 kali tensi. Ini sinyal apa kok berhenti? Ya, tadi sempat berhenti Ibu. Sinyalnya memang kurang 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 ini, lancar, kurang lancar ini. kena lockdown ini sinyalnya. Kena lockdown. Dari Mbak Jenika Chris. Berarti sebelum kehamilan kedua mencegah preeklamsi harus diet dulu kali ya dok untuk Harus apa? mencegah preeklamsi kedua. Harus apa tadi? Harus diet. Oh iya, kalau memang Kalau yang pertama preeklamsi, halo, halo. ya. Gimana gimana? Kalau misalnya yang pertama preeklamsi, biar mencegah. Kalau kehamilan pertamanya preeklamsi, untuk mencegah yang kedua biar nggak preeklamsi harus diet dulu ya. Ya Ya, tergantung sih ya. betul, tergantung tergantung berat badannya. Tergantung gemuk atau enggak. Kalau berat badannya berlebih ya harus diet karena dengan apa? Ya itu salah satu faktor risiko tadi saya jelasin kalau obesitas atau kegemukan itu salah satu faktor risiko preeklamsi yang cukup signifikan. Jadi kalau memang pingin pingin aman kehamilan berikutnya, pingin menurunkan risiko ya berat badannya diturunkan juga. Itu pasti akan sangat pengaruh sih. Ini ada pertanyaan bagus dari Bu Nahar Dian Vika Cahwati. Mohon informasi dokter untuk mengantisipasi preeklamsi, apa ya dok, dosis aspilet, kalsium, vitamin E, antioksidan, dan mulai dikonsumsi usia kehamilan berapa? Wah mantap ini pertanyaan. Ya jadi Ini yang agak berbobot ini, berat ini. jadi yang direkomendasikan sebenarnya cuma dua bu, cuma dua yang direkomendasikan itu ya aspilet aspirin ya, aspirin dosis rendah sekitar 80 mg sekali sehari sama kalsiumnya itu dosis tinggi 1 gram ya. Yang lain-lain itu tidak terbukti menurunkan risiko. Jadi seperti banyak ya, seperti DHA, kemudian vitamin E, vitamin C, kemudian banyak lah macam-macam garlic dan lain sebagainya, itu semua tidak terbukti. Jadi yang kita pakai itu adalah aspirin dosis rendah sama kalsium. Dimulai kapan? Sedini mungkin lebih bagus, tapi kalau aspirin itu kalau bisa di atas 14 minggu, jadi trimester 2 supaya lebih aman untuk untuk janinnya. Kalau kalsium dari awal kehamilan boleh diberikan sampai kapan? Kalau aspirin sampai 36 minggu. Jadi sekitar 9 bulan itu di 36 minggu itu di stop. Kalau kalsium boleh sampai lahir boleh. Gitu. Tadi kita udah bahas tentang penyebabnya enggak dok? Ini ada yang nanya, penyebab preeklamsi itu apa sih dok? Nah, itu yang paling paling pertanyaan paling susah itu ya. Paling susah. Jadi banyak banget sebabnya. Jadi mulai dari genetik ya, faktor keturunan. Jadi adanya faktor faktor genetik itu ada faktor turunan, kemudian faktor dari ibunya, apakah ibu ada faktor risiko. Tapi sejauh ini memang teorinya banyak sekali dan tidak ada satu penyebab yang pasti. Jadi semua itu ibaratnya saling berkombinasi ya. Tapi yang pasti penyebab utamanya adalah dari
kehamilannya dari plasentanya dan dari plasentanya ini yang menyebabkan terjadinya preeklamsi. Jadi panjang sih Dr. Rizal, kalau jelasin panjang banget ini, tapi intinya sih dari Panjang. plasentanya itu. Jadi makanya kalau preeklamsi itu hanya pada orang hamil. Jadi kalau orang tidak hamil tidak akan bisa preeklamsi. Dan kalau plasentanya dikeluarkan itu maka dia akan langsung turun, langsung akan normal biasanya tekanan darah. Preeklamsinya akan hilang. Ini ada yang nanya, Dokter Aldi pendidikan subspesialisnya di mana? Di Surabaya, saya full seumur hidup di Full. Surabaya. S1, S2, S3 Surabaya, sampai Full profnya Surabaya. Surabaya. Amin amin amin. Mbak Widiawati Rahayu, preeklamsi bisa kedeteksi di usia kandungan berapa bulan, dok? Saya punya riwayat preeklamsi karena hamil kembar dan sekarang Oh ya lagi betul. hamil 10 weeks. Paling cepat 20 minggu Bu, 20 minggu. 20 minggu baru bisa muncul dia. Tapi kalau seperti kondisinya ibu tadi itu ya sudah harus minum obat-obatan untuk pencegahannya karena udah risiko tinggi sekali itu. Jadi udah pernah preeklamsi ya sebelumnya. Jadi untuk Bu Widiawati, berhubung ini sudah 10 week dan sudah riwayat preeklamsi sebelumnya, dari awal sebaiknya sudah langsung konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan obat-obat pencegahan. Jadi harus cek langsung ke dokter. Mbak Jenny Kak Kris, dok awal hamil aku kena preeklamsi ringan, puji Tuhan lahiran tepat waktu, tapi setelah habis lahiran 2 tahun, kadang tensi tinggi sampai 160 ke 100 dan keterusan setelah lahiran. Jadi ceritanya waktu sebelum hamil tensi normal, ketika hamil preeklamsi ringan, tapi setelahnya jadi hipertensi berarti ini. Setelah melahirkan ya. Setelah melahirkan sampai sekarang tensinya tetap 160 per Oh iya 100. iya. Berarti memang hipertensi kronis rasanya. Betul betul. Jadi hipertensinya sudah kronis itu Bu. Jadi sudah menetap itu. Biasanya sih kalau preeklamsi maksimal dia 3 bulan itu setelah 3 bulan setelah preeklamsi itu dia harusnya turun. Jadi batas maksimalnya 3 bulan. Kalau di atas 3 bulan masih tinggi ya sudah hipertensi Berarti kronis. preeklamsi memang ada bakat preeklamsi sebelumnya. Oh, iya iya. Iya. Bu Rika Oi nanya, Dokter Aldi praktek di rumah sakit jam berapa? Rumah sakit Kendang Sari, Bu. RSIA Kendang Sari di Jam berapa? habis maghrib, Senin, Rabu, Sabtu. Habis maghrib. Ya, sampai malam. Oke, jelas dok. Masih ada nggak Bu pertanyaannya? Dok hamil Udah habis. jelas banget dok, dok hamil kedua kemarin preeklamsi. Saya sudah ini sih Udah habis ya. Oke. sudah habis ya yang nanya-nanya. Oke. Ini yang nanya yang di luar makanan yang perlu dihindari ada nggak dok? Enggak ada. Bebas. Ada nggak makanan yang perlu dihindari? Oh, kalau untuk preeklamsi tidak ada, bebas saja. Tapi untuk ya makanan sehat pokoknya ya, hindari fast food lah, hindari junk food, makanan-makanan cepat saji itu dihindari. Yang lain sih boleh aja sih. Nggak ada yang Ini khusus. ada pertanyaan dari Bu Hanza Intania. Dokter, kalau hamil darah normal bisa nggak kena preeklamsi? Tekanan darah normal. Uh, Oh bisa. jadi selama hamil tensinya normal, Bisa bisa Bu. nggak kena preeklamsi? Bisa Bu. Preeklamsi itu bisa muncul kapan aja, mulai 5 bulan sampai melahirkan. Jadi kapan aja ibu tensinya normal, tiba-tiba mau lahiran tiba-tiba kejang itu bisa kayak gitu. Tapi biasanya memang kalau akan ada tampak tanda-tanda kenaikan dari tekanan darah itu pelan-pelan akan tampak biasanya. Ini ada Bu Putri Alina 25, dok, Bumil minum jus seledri campur bawang putih boleh nggak buat nurunin tekanan darah tinggi? Waduh, Boleh sih, tapi saya nggak tahu ya efeknya. Mungkin Dr. Rizal mungkin tahu. ada ngefek nggak? Perasaan Iya, nggak jus tahu saya. seledri? Katanya Nggak sih, tahu seledri sih saya katanya bagus, tapi nggak tahu ya. Saya belum tahu kalau itu. belum ada penelitiannya sih Bu untuk nurunin tekanan darah. Kalau preeklamsi itu membahayakan janinnya nggak dok? Oh iya Bu, sangat membahayakan janinnya karena dia bisa karena pada preeklamsi itu dia bisa ada gangguan aliran darah ke janin sehingga oksigen ke janin itu berkurang, janinnya bisa pertumbuhannya bisa terhambat, dia bisa akhirnya
gawat janin ya, sampai terjelek, kalau komplikasi berat bisa sampai meninggal di dalam kandungan janinnya. Jadi sangat sangat berbahaya untuk janinnya. Dan preeklamsi ini penyebab tersering lahirnya prematur. Jadi karena biasanya ada komplikasi harus dilahirkan prematur. Nah itu jadi dampaknya cukup berat ke janin sebenarnya. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Bu Windy Ristanti. Dok, 2 kali hamil preeklamsi dan janin saya berat badannya BBLR. Nah itu tadi. Jadi hubungannya preeklamsi dengan BBLR ada nggak, Dok? Ya itu tadi sangat berhubungan Bu, sangat berhubungan. Tadi saya jelasin kalau preeklamsi itu aliran darahnya berkurang ke janin ya. Kalau memang berat sekali sehingga aliran darahnya berkurang, oksigennya berkurang, suplai makanan ke janin berkurang, dia jadi kecil. Jadi nggak bisa tumbuh dengan baik janinnya. Jadi janinnya jadi kecil, bayinya jadi kecil. Sangat berhubungan Bu. Dari Mbak Naura Azahwa, Dok, usia sudah 40 weeks, belum kontraksi, punya hipertensi. Apakah harus SC? Nggak harus sih Bu, tapi harus dilahirkan. Harus dilahirkan segera. Jadi kalau orang dengan Nggak hipertensi harus dilahirkan. Jadi intinya kalau untuk lahirkan itu nggak mesti SC, Bu. Kalau memang posisi bagus ya mungkin untuk lahir normal masih bisa. Dan itu tergantung dokternya juga. Ada yang dokternya berani coba normal, ada yang kalau udah 40 minggu tensi tinggi di sesar. Ya, tergantung dokternya juga sih. Jadi nggak semua juga dokter yang berani ambil resiko lahir normal, karena kalau hipertensi ini kadang-kadang nggak bisa kita prediksi. Jadi semakin lama kita menunggu proses lahiran, resiko untuk jadi eklamsi juga tinggi. Mungkin kita bahas sedikit Dr. Aldi, eklamsi. Jadi tadi juga ada yang saya sudah 2 kali hamil dan 2 kali kejang. Jadi bedanya apa sih kalau preeklamsi dengan eklamsi? Gimana? 2 kali? 2 kali kejang. Nah, Kejang. Jadi tadi kan kita belum bahas tentang eklamsi. Apa sih eklamsi itu? eklamsi itu kejang, jadi terjadi komplikasi ya, kejang pada orang hamil. Jadi orang preeklamsi itu kalau mengalami komplikasi berat dia jadi kejang. Jadi dia bisa kejang itu disebut eklamsi, dan itu sangat berbahaya kejang pada ibu hamil itu. Dan memang sangat membahayakan janin juga. Jadi kalau dia kejang bisa berisiko pada janinnya, bisa mengalami gawat janin gitu. Tadi pertanyaannya tadi Mas Rizal? Itu tentang eklamsi gitu. Jadi ada masih bingung apa beda sih preeklamsi dengan eklamsi. Jadi intinya gini sih Bu, kalau misalnya preeklamsi dengan eklamsi, bedanya kalau pasien yang preeklamsi kejang, maka diagnosanya tidak lagi preeklamsi, jadi sudah masuk ke eklamsi. Jadi preeklamsi itu kalau misalnya tensi tinggi belum kejang, itu masih preeklamsi. Tapi kalau udah kejang, diagnosanya sudah menjadi eklamsi, dan itu penanganannya lebih darurat lagi, lebih cepat lagi. Jadi kita tidak berlama-lama. Jadi kemungkinan harus dilahirkan secepatnya, jadi tidak menunggu. Dari Bu Yuni, bagaimana cara menurunkan tekanan darah tinggi pada ibu hamil, padahal sebelum hamil tekanan darah saya normal? Sebelum hamil tekanan darah normal, ya obat-obatan Bu, akan diberikan obat-obatan dari dokter menurunkan tekanan darah tinggi dan untuk mengontrol supaya tekanan darahnya nggak semakin meningkat. Biasanya kita harus beri obat-obatan khusus ya. Tapi ya mesti itu tadi, yang penting sih pengawasannya ya Rizal ya. Pengawasannya itu yang paling penting. Ini ada pertanyaan yang sebenarnya sering sih ditanyakan dari Bu Tinaria 20. Dok, apakah janin sering jegukan? Itu tanda preeklamsi. Ini sering. Gimana kita tahu janin jegukan itu? Aku sampai sekarang nggak tahu nih janin jegukan gimana. Makanya bedanya apa dengan gerakan ya? Dengan gerakan ya. Iya. Nggak berhubungan sih Bu, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya antara cegukan. Yang pertanyaan cegukan itu ada nggak sih? Rasanya ada. Cegukan bayi cegukan itu gimana? Ada sih, ada. Tapi ada Mas Rizal. Cegukan bayi. Cuman nggak tahu ininya ya rasanya seperti apa. Hubungannya apa ya? Tapi hubungannya sih nggak berhubungan, jelas. Nggak berhubungan dia dengan preeklamsi ya. Mbak Mano Mona 54, preeklamsi itu apa ya Dok? Mbak Mano Mona, nanti ini begitu setelah habis live kita nanti akan kita share di story, coba bisa lihat dari awal. Soalnya tadi udah kita jelaskan di awal-awal, kalau kita ulang lagi kasihan Dokter Aldi udah serak suaranya itu. Ini nggak ngantuk loh Ibu, tadi saya baca kok ngantuk. Ini memang seperti gini saya.
Dari Mbak Rana Agustin, tekanan darah 120/80, itu preeklamsi nggak dok? Wah, ini tensi normal Masih itu. normal ya, benar masih normal. 140 per Jadi 90 di atas itu. kita batasannya 140/90 Bu. Jadi selama di bawah itu masih kategori normal, jadi belum masuk preeklamsi. Eh, ini ada yang menarik juga dok. Pada kehamilan 2 tahun yang lalu dia kena preeklamsi. Kemudian sekarang sudah dalam kondisi tidak hamil dan tensinya tetap tinggi. Apakah karena preeklamsi tensinya tinggi itu? Ya itu tadi apa namanya? Mungkin mirip 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 tadi ya. tadi. Jadi Ya, itu jadi hipertensi kronis ya, udah menetap itu jadinya. Jadi sudah apa? Sudah hipertensi. aslinya mungkin memang dari awal sudah ada Ya, hipertensi atau ada bekas ya, hipertensi ketika habis lahiran tensinya betul. menetap. Jadi Ya. memang dari Mbak Sofia tadi udah kita jelaskan Mbak Sofi, tekanan darah yang kita anggap tensi tinggi itu adalah 140/90. Kalau di bawah itu masih normal. Eh, bisa nggak dok mengkonsumsi jamu-jamuan seperti kunyit, jahe untuk preeklamsi, mencegah preeklamsi? Nah, ini susah nih kalau jawab pertanyaan. Mungkin saya Kunyit, sendiri nggak jahe, tahu. serai. Ya, saya sendiri nggak tahu ya efeknya ya. Mungkin aja. Kalau saya sih malah tidak menganjurkan untuk minum kunyit-kunyit gitu, karena kebanyakan saya lihat pasien kita yang konsumsi kunyit itu hari-harinya susah lepasnya Oh ya. dan ketubannya cenderung kuning. Oke. Jadi kalau saya malah nggak merekomendasikan minum-minum jamu selama hamil. Iya. Iya. Emang nggak tahu sih saya penelitiannya kayak gimana, belum tahu saya. Ya belum ada penelitian, tapi kebanyakan kalau minum jamu ya gitu sih. Ya. Eh, dokter sekali-kali nanti bahas tentang kandungan lemak. Ibu nanti ya kalau kalau memang misalnya antusias ibu-ibu banyak untuk live seperti ini, nanti kalau dokter Aldi ada waktu kita akan coba live lagi. Yang Oke. penting di follow dulu IG-nya karena dokter Aldi juga rajin share-share ilmu di sana. Jadi kalau mumpung lagi lockdown, perbanyak nambah ilmu dari online dulu. Hmm, Kalau hamil pertama preeklamsi, SC, dan kemungkinan untuk hamil kedua SC juga enggak dok? Eh, tergantung sih, tergantung. Terlalu ngambang ya? Iya, itu Ngambang ya? banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan. Jadi nanti dokter yang memutuskan, Bu. Dokter yang memutuskan melihat kondisi ibu, kondisi janin, kondisi plasenta, ya macam-macam lah. Nggak bisa dijawab di sini kayaknya. Tapi bisa ada kemungkinan sesar ulang, ada kemungkinan bisa dicoba normal ya. Banyak faktor. Dokter, kapan dikatakan preeklamsi ringan? Kapan dikatakan preeklamsi berat? Ringan kalau 140 sampai 160 ya. Kalau di atas 160 itu preeklamsi berat ya. Atau ada komplikasi tadi, komplikasi tadi yang saya sebutin tadi ya, macam-macam. Oke, masih ada nggak, Mam? Kalau nggak ada, mungkin kita untuk live kali Iya. ini sudah 38 menit, lumayan. Mungkin Dr. Rizal yang Dokter Aldi, menyimpulkan. terima Dr. Rizal menyimpulkan. Jadi kesimpulannya itu satu aja, di follow IG-nya Dokter Aldi. Yang belum jelas, yang belum sempat ini nanti saya share di story Bu, jadi Iya. bisa dinonton dari awal. Karena kalau untuk menjawab satu-satu, ini kebetulan aku tar lagi juga ada pasien preeklamsi malam ini Oh muncul gitu ya. 2. Wah, mantap. Lagi musim memang. Minggu ini banyak preeklamsi. Ada musim-musimnya nggak sih? Ini kan kalau musim preeklamsi semua. Iya, ya mungkin ya. Musim corona sih harusnya sekarang. Oke, musim corona ya. Oke, Mam, saya kira sudah dulu ya untuk kali ini. Terima kasih untuk Dokter Aldi yang sudah bagi share ilmu bagi kita. Nanti kalau ada yang mau dibuat live lagi, nanti di IG aja Bu. Nanti kalau Dokter Aldi punya waktu, kita akan buat seperti ini. Lebih enak kalau terfokus satu judul. Jadi kalau biasa kan kita live luas, jadi apa aja ditanya. Jadi kalau gini kan lebih terfokus. Jadi nanti kira-kira judul apa yang mau dibahas, nanti kita coba buat live lagi seperti ini. Jangan lupa follow karena nanti kalau ada informasi cepat bisa dapat pemberitahuan. Ya, terima kasih Dr. Rizal. Oke, makasih Dokter. Dr. Rizal ya. Yuk, sampai ketemu di live berikutnya. Oke, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.